أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, kembali lagi kita duduk-duduk di masjid, rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mentadaburi ayat-ayatnya. Karena Al-Quran diturunkan liyadabbaru ayatihi, untuk ditadaburi ayatnya. Karena Al-Quran berisikan segala yang dibutuhkan oleh manusia, baik yang berkaitan dengan hablum minallah maupun hablum minannas. Sekarang kita di surah Al-Kafirun, surah Makkiyah yang Allah turunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Sababun nuzuli, sebab turun surat ini, yaitu takala Abu Jahal, Amr bin Hisham, mengusulkan sebuah ide, yang nanti dari ide tersebut diutuslah 4 orang musyrik. Yang pertama adalah Al-Walid ibn al-Mughirah, kemudian Al-As ibn Wa'il, Al-Aswad ibn al-Muttalib, dan Umayyah bin Khalaf. 4 orang ini diutus oleh Abu Jahal untuk sebuah usulan. Apa usulan Abu Jahal ini, Pak? Yaitu mengajak Rasulullah damai. Isi perdamaiannya adalah saling beribadah satu sama lain. Muhammad dan pengikutnya beribadah kepada Tuhan-Tuhan orang musyrik selama setahun. Nanti orang-orang musyrik balik lagi beribadah kepada Tuhannya Muhammad selama setahun. Ganti-gantian beribadahnya. Kenapa? Karena Abu Jahal berkata, kalau sekiranya kalian berada di atas kebenaran, maka kami pun akan mendapatkan kebenaran. Jika kami berada di atas kebenaran, berarti kalian juga akan mendapatkan kebenaran dari agama kami. Inilah usulan Abu Jahal. Kenapa usulan ini muncul, Pak? Karena Abu Jahal dan konco-konconya sudah capek melihat Rasulullah dan sahabatnya yang makin lama makin berkembang, makin banyak pengikutnya. Mereka berusaha mencegah bagaimana caranya. Ada ya, kadang Rasulullah ditawari harta yang banyak, ditawari jadi pemimpin, ditawari perempuan yang cantik, tapi semua itu mental. Nah, ini coba yang diusulkan. Akhirnya Rasulullah nggak bisa menjawab. Nggak bisa Bapak menjawab usulan ini. Kemudian setelah itu turun surah ini untuk menegaskan bahwa tidak ada toleransi dalam beragama. Di atas kebatilan, ya tetaplah di atas kebatilan, di atas kebenaran tetaplah di atas kebenaran. Nggak boleh dicampur baurkan antara yang hak dengan yang batil. Karena tujuan utama diutusnya Rasulullah adalah mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya yang terang. Minadz-dzulumati ilan nur. Apakah mungkin cahaya itu berkumpul dalam kegelapan? Gak mungkin. Pasti kalau ada cahaya, Pak, gelap itu akan sirna. Ketika kegelapan itu hilang, maka cahaya akan sirna. Gak mungkin berkumpul antara kegelapan dan cahaya terang benderang.
Sebelum turun surah ini Pak, Rasulullah tidak biasa memanggil orang-orang musyrik itu dengan kata ya kafir, ya Abu Jahal, ya kafir, enggak. Karena kata ini menyakitkan bagi mereka. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya untuk tegas dalam permasalahan ini. Makanya Allah awali dengan kul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, ini perintah untuk Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada orang-orang yang diutus oleh Abu Jahal ini, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Ini merupakan nida yang terakhir Pak di dalam Al-Quran. Nida yang pertama di dalam Al-Quran, nida itu adalah seruan. Seruan yang pertama di dalam Al-Quran Pak adalah ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Rob kalian. Nah, nida terakhir juga itu isinya adalah mengajak manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Yang datang padahal orang-orang musyrik Pak. Tapi Allah menyebut mereka dengan apa? Kafir. Sementara di surah Al-Bayyinah Allah bedakan antara kafir dengan musyrik. Di surah Al-Bayyinah ayat 6, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Dibedakan cuma sama-sama hukumnya. Apa itu? Fi nari jahannam khalidina fiha. Nah, di sini kok kata kafir padahal yang datang ini orang-orang musyrik. Apa bedanya nih antara kafir dengan musyrik? Kafir itu adalah mereka yang agama samawi. Agama yang mereka anut adalah agama samawi, agama yang bersumber dari langit. Seperti Yahudi dan Nasara, ini adalah agama yang datang dari langit. Nasara itu adalah pengikut Isa bin Maryam. Kemudian Yahudi pengikut Musa alaihi salam. Cuma agama ini sudah tidak dianggap lagi ketika apa? Ketika datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Yahudian, tidak pantas seorang Yahudi atau Nasara ketika aku diutus masih mengikuti agama Isa, mengikuti agama Musa, kecuali tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Ketika Umar bin Khattab membawa lembaran Taurat Pak, maka Rasulullah memanggil, wahai Umar, apakah engkau ragu dengan agama yang aku bawa? Seandainya Musa hidup saat ini, maka tidak halal baginya kecuali mengikuti apa yang aku bawa. Isa bin Maryam juga ketika nanti turun di akhir zaman Pak untuk membunuh Dajjal, itu sholat di belakang Imam Mahdi, tidak membawa ajaran baru. Nah, jadi kafir itu berasal dari kata kafaro yakfuru kufron kafirun. Orang yang menutup dalam hal apa ini? Menutup diri dari seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Pak, orang Yahudi, orang Nasara, mereka tahu persis ciri-ciri kenabian, di mana turunnya, siapa-siapa saja pengikutnya, ciri-cirinya sudah termaktub, sudah tertulis di kitab Taurat dan Injil. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu ciri-ciri Nabi Muhammad sebagaimana tahu ciri anak-anak mereka. Coba kita Pak, kalau punya anak meskipun 10 jumlahnya, kita tahu, bisa membedakan, oh ini si fulan, ini si ini. Nah, begitulah orang-orang ahlul kitab. Mereka tahu ciri-ciri kenabian Muhammad. Makanya orang Yahudi Pak bermukim di Khaybar karena akan menanti kedatangan Nabi akhir zaman. Tapi karena yang datang itu dari bangsa Arab,
bukan dari kalangan mereka. Akhirnya mereka apa? Menolak karena kesombongan. Demikian juga orang Nasara tahu ciri-ciri apa? Kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Mereka menutup diri, tidak mau menerima, tidak mau mengakui. Akhirnya apa, Pak? Mereka dikatakan oleh Allah kafir. Kafir. Yang kedua adalah orang-orang musyrik. Orang musyrik ini mereka yang tidak memiliki agama atau kitab suci dari langit. Paham? Tapi tetap meyakini bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, mengatur mereka. Cuma bedanya Pak dengan kita, kalau kita jadikan Allah itu sebagai sesembahan kita, sebagai tempat kita bermunajat, memohon kepadanya. Nah, orang musyrik menjadikan patung dan orang penghuni kubur itu sebagai wasilah. Sebagai wasilah dia beribadah kepada Allah. Paham? Dia jadikan sesembahan mereka Pak sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan musyrik, kenapa? Karena menjadikan selain Allah setara dengan Allah, mensyirikatkan. Kemudian yang ketiga, Majusi. Majusi ini adalah mereka yang menyembah api. Paham? Yang meyakini bahwa Tuhan itu ada dua. Ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk. Di kalangan kaum muslimin ada juga Majusi, Pak. Siapa mereka? Yaitu Qadariyah. Qadariyah yang meyakini bahwa yang baik-baik itu datangnya dari Allah, yang buruk-buruk itu bukan datang dari Allah. Datangnya dari saya dan setan. Paham? Padahal takdir yang baik dan takdir yang buruk, Pak, itu minallah. Ini harus kita yakini. Datangnya dari Allah. Paham? Datangnya dari Allah. Kejahatan, apapun kejahatan yang muncul, itu semua adalah takdir Allah. Datangnya dari Allah yang kita harus yakini. Maka Allah menyeru secara umum, Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Apa yang mau disampaikan ini? La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Coba kita perhatikan sejenak, Pak, ayat yang mulia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam permasalahan ubudiyah. Karena ini yang membedakan kita dengan mereka dalam permasalahan apa? Ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah untuk mengatakan la a'budu. Kalau dalam ilmu nahwu, Pak, ini namanya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya apa? Subjek dan predikat. Paham? Ada kata kerja dan ada pelaku. Tapi dalam ilmu nahwu, grammar bahasa Arab, kalau seseorang itu, Pak, mengungkapkan dengan jumlah fi'liyah, itu memberikan faedah bahwa sekarang dan yang akan datang, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ini tegas. Istilahnya tidak ada neko-nekonya, tidak ada pelimplangnya, tegas. La a'budu, selama-lamanya. Sampai kiamat, aku tidak akan mungkin murtad. Karena para nabi dan para rasul nggak ada yang istilahnya apa, murtad. La a'budu, selama-lamanya aku tidak akan beribadah. Ma ta'buduna, apa yang kalian sembah? Di sini ma adalah ma mausul
tapi untuk ligoiri akal, untuk yang selain yang berakal. Menunjukkan bahwa mereka ini Pak, istilahnya apa, non-muslim, apapun yang mereka sembah, apakah itu Nabi Isa, Uzair, patung, matahari, kemudian pohon, sapi, monyet, semua ini adalah objek-objek sesembahan mereka Pak. Semuanya didasari dengan tanpa memahami, memikirkan dan mengakalinya. Mereka hanya dorongan hawa nafsu, bisikan setan. Ini yang mendasari perbuatan mereka Pak. Kalian menyembah apa yang kalian tidak pikirkan terlebih dahulu. Nanti di dalam api neraka baru dia sadar. Bagaimana Allah sebutkan di surah Al-Mulk, "Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Seandainya dulu kami di dunia mau mendengar dan mau memikirkan apa yang kami sembah, maka pasti nggak mungkin kami di neraka sa'ir saat ini. Karena orang-orang yang menyembah selain Allah itu nggak berakal Pak. Coba bayangkan, menyembah patung yang dibuat dengan tangan sendiri, paham Pak? Seandainya kita lumuri kotoran wajah patung tersebut, nggak bisa apa-apa gitu, nggak bisa membela diri. Apalagi membela orang yang menyembahnya, nggak mungkin. Orang mati yang sudah nggak bisa apa-apa lagi kita mintai, padahal kita yang memandikan, kita yang mengkafani, kita yang mengantar ke kuburan, nggak bisa berbuat apa-apa. Ini malah kita apa? Minta-mintai, usap-usap kuburannya dan yang lainnya. Di mana ditaruh akalnya? Nyembah sapi sampai kotorannya diperebutkan. Untuk diusap-usap nanti ke toko, ke rumah, cari keberkahan. Ini sapi nggak berakal kok dijadikan sebagai Tuhan. Menunjukkan yang menyembahnya Bapak tidak menggunakan akalnya. Jadi apapun yang kalian sembah, itu semua didasari karena apa? Kalian tidak menggunakan akal. Sementara saya tidak akan menyembah Tuhan kalian. Di ayat kedua ini Pak menegaskan bahwa tidak ada istilahnya apa? Saling toleransi dalam hal beragama. Ini yang pantas kita ucapkan apa Pak? Harga mati. Beragama itu harga mati. Tidak ada istilah tawar-menawar. Ini adalah keyakinan yang sudah pasti tidak bisa lagi ditawar. Beda dengan NKRI itu nggak harga mati. Nanti generasi apa gitu dia akan merubahnya. Nggak ada istilah harga mati sampai kiamat di bawah sila Pancasila itu. Kalau agama dibawa sampai mati. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Coba perhatikan ini Pak, bedanya dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya jumlah fi'liyah, kalau ini jumlah ismiyah. Ketika jumlah tersebut berbeda Pak, maka memiliki makna yang berbeda pula. Kalau yang sebelumnya menunjukkan waktu, bahwa sekarang dan yang akan datang saya tidak akan menyembah, kalian pun tidak akan menyembah. Dan yang ini menegaskan tidak sama sekali bahwa kalian wahai orang-orang musyrik tidak akan menyembah apa yang aku sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kabar buruk dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka ini Pak yang datang mengusulkan hal yang kita sebutkan di awal, toleransi tadi. Maka Allah kabarkan kepada mereka bahwa mereka akan mati di atas kekafiran, mati di atas kesyirikan. Mana yang menunjukkan hal itu Pak? Allah tegaskan nih,
la antum, kalian tidak akan beribadah kepada Allah. Menunjukkan apa Pak? Mereka akan terus beribadah kepada patung-patung, kepada agama selain agama Allah, sampai mereka mati. Ternyata Pak, mereka ini ada yang mati di perang Badar, ada pula yang mati di Mekah, tapi semuanya berada di atas agama kesyirikan. Di antaranya Abu Jahal mati di perang Badar. Sampai jasad Abu Jahal ini nggak diketahui lagi mana jasadnya ini. Akhirnya Rasulullah menyuruh, kalau kalian nggak bisa dapati wajah Abu Jahal karena berlumuran darah gitu, coba cari di lututnya, tanda di lututnya, tanda luka di lututnya, karena dulu saya pernah mendorongnya masa kecil gitu ya, karena akrab nih ya Muhammad dengan Abu Jahal. Pernah Abu Jahal tuh didorong oleh Rasulullah sampai jatuh, luka di lututnya. Cari, ada tuh bekas lukanya. Akhirnya apa? Mereka menemukannya. Jadi Allah menegaskan di sini bahwa 5 orang tersebut, yaitu siapa? Al-Walid bin Mughirah, Al-Wa'il bin Al-As bin Wa'il, kemudian Al-Aswad ibnul Muttalib, Umayyah bin Khalaf. Umayyah ini adalah mantan tuan Bilal bin Rabah. Kemudian yang terakhir Abu Jahal atau Amru bin Hisham. Nah, kelima-limanya ini mati di atas kesyirikan. Kira-kira Pak, boleh nggak kita bacakan ini, ayat ini kepada orang-orang kafir saat ini? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Boleh nggak kira-kira Pak? Nggak boleh. Kenapa? Karena kita nggak tahu apakah dia mati di atas kekafiran ataukah kesyirikan, nggak tahu kan ya? Paham? Kita nggak tahu. Ini yang menyampaikan Allah. Dia tahu orang-orang ini mati di atas kesyirikan. Tapi yang saat ini kita nggak bisa, paham? Memvonis dia pasti mati di atas kekafiran atau kesyirikan. Boleh saja 2 tahun atau 3 tahun ke depan dia apa? Dia masuk ke dalam Islam karena dapat hidayah. Nah, jadi kalau secara person-person Pak, kita nggak boleh mengatakan kalian nggak ada lagi sudah kebaikannya. Kalian sudah nggak bisa lagi. Ini apa? Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita memvonis seseorang, kamu itu penghuni neraka. Ini yang nggak boleh. Karena kita apa? Mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan hukum kepada orang yang masih memungkinkan dia apa? Bisa masuk, bisa berbuat kebaikan. Wala ana abidum ma abattum, dan aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Nah, kalau di ayat kedua Pak menggunakan fi'il, kalau di ayat keempat ini menggunakan jumlah ismiyah. Ai Muhammad selama-lamanya sampai kapanpun tidak akan mungkin menyembah Tuhan-Tuhan kalian, yaitu patung-patung. Putuslah harapan mereka Pak. Usulan mereka agar apa? Nabi Muhammad dan pengikutnya mau menyembah Tuhan mereka. Tapi ternyata Allah menurunkan surat yang melarang keras untuk menyembah Tuhan mereka. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Jadi ayat ketiga dengan ayat kelima ini sama. Wala antum abiduna ma a'bud. Allah mengulang dengan penuh penegasan sebagai bentuk kabar buruk bagi orang-orang musyrik ini.
Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Dua agama ini Pak tidak bisa dicampur baurkan, harus dipisahkan. Karena satu kebatilan, satu lagi di atas kebenaran. Adapun orang-orang sekarang Pak yang melarang kaum muslimin mengucapkan ya kafir, nggak boleh, itu menyakitkan bagi saudara-saudara kita non-muslim, saudara-saudara kita Yahudi, Nasara. Jangan panggil kafir. Nggak boleh, panggil saja non-muslim. Paham? Ini mencoba apa Pak? Mencoba menyamakan kita dengan mereka. Oh, itu mereka saudara-saudara kita juga. Enggak, kita enggak ada hubungan persaudaraan. Baik saudara dalam hal agama maupun saudara dalam hal nasab. Kita apa? Beda dengan mereka. Kita surga, mereka neraka. Paham? Maka nggak boleh kita mengatakan, ya sudahlah, atur damai aja lah. Paham? Bahkan sekarang banyak gerakan-gerakan Pak yang mencoba apa? Memunculkan kembali lagi ide Abu Jahal ini, toleransi dalam beragama. Paham? Toleransi dalam beragama, sama-sama, nggak boleh saling menyakitkan. Toleransi yang benar Pak dalam hal beragama adalah kita tidak boleh saling mengganggu, tidak boleh saling menyakiti. Paham? Tapi tetap kita apa? Beragama dengan agama yang kita yakini kita di atas kebenaran, dan kita yakini mereka di atas kebatilan. Yang berhak kita apa? Dakwai mereka biar mereka mengikuti yang hak. Nah, kalau di saat ada perayaan Pak, di mana kadang orang-orang non-muslim, Yahudi atau Nasara datang ke rumah kita sambil mengucapkan apa Pak? Selamat Idul Fitri. Selamat Idul Adha. Tujuannya agar nanti ketika mereka hari raya, kita juga membalas apa Pak? Selamat hari Natal. Selamat hari Nyepi dan yang lainnya. Maka nggak boleh. Apakah mungkin Pak kita mengucapkan selamat kepada mereka yang divonis oleh Allah Pak? Neraka. Yang divonis oleh Allah syarrul bariyah, seburuk-buruk manusia. Paham? Gak mungkin kita katakan ini. Ya Allah sebutkan di surah Maryam, takadus samawatu yatafattarna. Hampir-hampir langit runtuh. Gunung-gunung berhamburan, pecah. Langit terbelah. Kenapa? Anda'ur rahmani walada. Mereka mengatakan Allah memiliki anak. Jadi kita tidak boleh mengucapkan kepada mereka selamat tahun baru, selamat Natal, dan yang lainnya. Ketika ada dua orang Pak saling berteman, satu Muslim, satu Nasrani. Ketika si Muslim mengadakan acara gitu Idul Fitri, si temannya ini mengatakan selamat Hari Raya Idul Fitri. Ketika temannya si Nasara ini Natalan, si Muslimnya nggak mengucapkan. Lantas temannya Nasara ini berkata, kenapa engkau tidak mengucapkan Selamat Natal? Ini kan hanya sekedar ucapan saja. Kata si Muslim, Pak, coba kamu ucapkan juga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini kan sekedar ucapan. Dia nggak mau. Paham? Sama-sama ucapan, tapi konsekuensinya berbeda. Paham?
konsekuensinya yang berbeda. Kamu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kamu masuk ke dalam Islam. Saya mengucapkan selamat Natal, saya merusak akidah saya. Yang saya yakini Allah tidak memiliki anak. Paham? Yang saya yakini bahwa agama saya lah yang benar, agama kalian tidak benar. Yang sangat menyedihkan saat ini, Pak, terkadang dalam suatu ruangan itu dikumpulkan dari berbagai elemen agama gitu, pendeta, kemudian ustadz dan yang lainnya diajak membicarakan sesuatu seakan-akan apa? Di pihak mereka ada kebenaran, di pihak kaum muslimin ada kebenaran juga. Ini apa, Pak? Wahdatul adyan. Penyatuan agama yang tidak boleh saling apa? Saling menyalahkan satu sama lain. Ini apa namanya, Pak? Intoleran ya? Bukan, toleransi. Intoleransi yang kebablasan ide Abu Jahal yang coba dimunculkan kembali. Selesai surah Al-Kafirun, Pak. Kita beralih ke surah An-Nasr. Surah An-Nasr ini merupakan surah yang paling sedikit ayatnya, hanya terdiri dari 3 ayat, dan sekaligus dia adalah surat yang terakhir turun. Surah yang terakhir turun. Tak kala Umar bin Khattab ingin menampakkan keutamaan dan kelebihan Abdullah bin Abbas dibandingkan sahabat-sahabat yang lain dalam hal tafsir Al-Quran. Karena memang Rasulullah mendoakan Abdullah bin Abbas ini sebagai orang yang ahli dalam bidang tafsir. Dikumpulkanlah pembesar-pembesar perang Badar, dan di situ ada Abdullah bin Abbas yang masih kecil. Lantas pembesar-pembesar ini berkata, kenapa engkau tidak memanggil kami, anak-anak kami juga? Kami juga memiliki anak yang seperti Abdullah bin Abbas ini. Jadi Umar bin Khattab ingin menampakkan kelebihannya. Akhirnya apa? Disuruhlah pembesar-pembesar sahabat ini, Pak, menafsirkan surah An-Nasr. Kata mereka, ya Rasulullah disuruh beristighfar, disuruh memuji Allah ketika datang pertolongan. Biasa-biasa saja tafsirnya. Ketika Abdullah bin Abbas menafsirkan, beda dengan tafsiran sahabat yang lain. Apa kata Abdullah bin Abbas, Pak? Surah ini menunjukkan dekatnya ajal Nabi Muhammad SAW. Menunjukkan apa? Dekatnya ajal Rasulullah. Kenapa demikian? Abdullah bin Abbas memikirkan, Pak, bahwa tidaklah seseorang itu diperintahkan istighfar kecuali dia selesai ibadah, kan? Coba kita selesai sholat, Pak, diperintahkan apa, Pak? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita selesai haji diperintahkan apa? Astagfirullah, astagfirullah. Sampai selesai buang hajat saja, Pak, kita disuruh apa? Istighfar juga. Gufronaka. Kenapa kira-kira ini, Pak? Ternyata banyak hal yang kita kadang kurang mensyukurinya. Banyak yang kita kurang mensyukuri, kurang memaksimalkan ubudiyah, penghambaan diri kita kepada Allah. Makanya disuruh apa? Istighfar, meminta ampun. Maka karena Rasulullah sudah selesai menyampaikan ibadah yang mulia, yaitu berdakwah, mengajak manusia menuju cahaya yang terang, akhirnya apa, Pak? Pertolongan Allah datang. Kemudian Fathul Mekah terjadi di tahun 10 Hijriah. Di tahun ke-8 Hijriah. Kemudian setelah itu berbondong-bondong manusia masuk ke dalam Islam, dari Yaman, dari Bahrain, dari mana-mana gitu, masuk ke dalam Islam. Maka
inilah bukti Rasulullah sebentar lagi akan diwafatkan. Sekitar 82 hari setelah turunnya surah ini Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan firman-Nya, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila datang pertolongan Allah dan al-fath. Fath di sini adalah Fathul Mekah. Ketika Rasulullah membuka Mekah tanpa ada sedikit pun pertumpahan darah, Pak. Tanpa ada sedikit pun pertumpahan darah. Jadi orang-orang musyrik yang ada di dalamnya menyerah, enggak melawan sedikit pun. Dari situlah berawal Mekah Pak menjadi negara kaum muslimin. Maka Rasulullah memutuskan setelah Fathul Mekah, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah itu. Yaitu dari Mekah menuju Madinah. Kenapa? Karena Mekah sudah menjadi negeri kaum muslimin. Jadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang. Wa ra'aitan nasa, dan engkau melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Ini adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, karena untuk memasukkan seseorang Pak ke dalam Islam atau menyuruh orang untuk memeluk agama Islam itu beratnya minta ampun. Paham? Susahnya minta ampun. Karena ini membutuhkan hidayatut taufik. Hidayah taufik agar orang itu mau menerima. Kenapa demikian? Karena pamannya sendiri saja yang selama ini membantunya, membelanya dalam dakwah, tidak bisa dia masukkan ke dalam Islam. Siapa itu Pak? Abu Thalib. Nggak bisa dia masukkan ke dalam Islam. Karena nggak ada apa? Nggak ada hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai turun ayat, innaka la tahdi liman ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Tapi ini apa? Orang-orang masuk ke dalam agama Islam tanpa ada paksaan sedikit pun. Menunjukkan Pak bahwa ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu mau menerima dan masuk ke dalam agama Islam. Maka setelah kabar gembira dan kenikmatan ini Pak, Allah perintahkan nabinya, fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir. Sucikanlah dengan memuji Rabbmu dan beristighfarlah. Di sini ada dua perintah Pak. Yang pertama perintah mensucikan Allah dari segala bentuk kesyirikan, dan perintah juga untuk sering mengucapkan apa? Subhanallah. Subhanallah. Maka setelah turunnya ayat ini Pak, atau surah ini, Rasulullah itu sering sekali membaca di dalam rukuknya, Subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Maha suci Allah dan segala puji baginya, aku meminta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dia baca terus di saat dia ruku. Sampai-sampai Aisyah mengatakan, aku melihat engkau memperbanyak ucapan tersebut. Rasulullah mengabarkan bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nasr. Innahu kana tawwaba.
sesungguhnya Dia Maha menerima taubat. Di sini ada istighfar dan taubat, sesuatu yang berbeda. Kalau istighfar Pak, itu meminta ditutupi. Paham? Dan kemungkinan melakukan kembali ada. Kalau dia berdosa terus dia astagfirullah. Paham? Minta ditutupi agar orang lain tidak mengetahuinya. Agar Allah Subhanahu wa taala menghapus. Tapi untuk melakukannya kembali ada kemungkinan. Bedanya dengan tobat, kalau tobat dia minta berazam untuk tidak mengulangi kembali. Benar-benar lahir dari Pak? Dari hatinya. Mengakui kesalahannya. Kalau istighfar muncul dari Dari lisan. Kalau tobat dia berusaha untuk tidak melakukannya lagi. Karena tobat maknanya adalah rujuk kembali kepada kebenaran yang sebelumnya dia melakukan kebatilan. Dan istighfar banyak sekali bentuknya. Kadang kita disuruh astagfirullah atau Allahumma gfirli atau gufranak dan seterusnya. Yang enggak boleh itu astaga. Paham? Enggak boleh mengucapkan astaga. Astaga itu enggak ada sigohnya di dalam bahasa Arab. Enggak tahu apa maknanya ini. Astaga. Jadi mengucapkan astagfirullah. Ini ada fi'il mudhari ini. Paham? Jadi istighfar ini merupakan kewajiban. Taubat juga adalah kewajiban. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kedua hal ini. Nah, demikian Pak, ada yang bertanyakan? Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka